Hai bro, dimanapun kalian berada gimana kabarnya? Sehat? Balik lagi sama saya Malva ya guys ya. Di video kali ini saya akan merangkum film horor berjudul Kisah Garis Stasiun yang dirilis tahun 2022. Lantas horor apa ceritanya? Penasarin? Nggak usah banyak cincong di awal, siapkan diri kalian, pusatkan pikiran, jangan pernah berkedip, selamat menonton, dan cekidot. Kisah diawali dengan diperlihatkan seorang wanita selama 7 tahun bertahan hidup di alam goib dan beliau telah berhasil keluar dari sana. Dia yang bernama Yumiko Hayama dan inilah stasiun Kisagari. Sebelum lanjut lebih dalam lagi, saya akan jelaskan dulu tentang antropologi berasal dari kata antropos yang bermakna manusia dan logos, yakni ilmu pengetahuan atau wancana. Sederhananya antropologi adalah ilmu yang mempelajari segala macam seluk-beluk, unsur-unsur dan kebudayaan yang dihasilkan dalam kehidupan manusia. Beberapa tahun kemudian di stasiun Shin Hamamatsu, saya akan perkenalkan seorang wanita yang mendalami ilmu antropologi. Dia yang bernama Haruna Tatsumi. Beliau akan pergi menuju rumah Hayama untuk mewawancarai terkait dirinya yang hilang selama 7 tahun di stasiun Hamamatsu. Dan sesampainya di sana, Haruna disambut dengan baik oleh sepupu Hayama yang bernama Rin. Setelah mereka bertemu dengan empat mata, Haruna menjelaskan tujuan dan maksud datang ke sana untuk mewawancarai Hayama yang nantinya akan diposting di forum sosial media miliknya. どうぞ失礼します。 Dan ternyata tidak Haruna saja yang sudah datang ke sana. Banyak sekali orang yang sudah menemui Hayama, tetapi mereka tidak percaya dengan cerita hal mistis itu. Dan seperti inilah kisahnya. Pada tanggal 23 Agustus 2004, Hayama bekerja menjadi seorang guru di sekolah Shibits. Dikarenakan banyak tugas yang harus diselesaikan, jadi beliau pun terpaksa harus pulang terlambat. Lalu beliau meminta saudaranya untuk menjemput di stasiun Saginomiya. Namun di tengah perjalanan, tak sengaja beliau ketiduran yang membuat stasiun yang akan dituju kelewatan. Sesampainya di stasiun Nishikajima, beliau naik kereta yang arahnya berlawanan. Karena rasa lelah yang telah menyelimuti harinya itu, Hayama ketiduran lagi jadi terpaksa harus turun di stasiun yang pertama. Dan untuk bisa sampai di stasiun Saginomiya, Hayama akan naik kereta keberangkatan yang akhir tepatnya di jam 11:40 malam hari. Dan kereta tersebutlah yang membawa beliau menuju ke alam goib. Sesampainya di alam goib, di sana beliau bertemu dengan 5 orang yang sedang tertidur dan bahkan mereka semua pun tidak menyadari bahwa kereta tersebut telah mengantar mereka ke dimensi lain. すいません。県外。目を覚ました全員が。 Sesuai dengan judul film, kereta tersebut berhenti di stasiun Kisagari yang diyakini penduduk Jepang bahwa stasiun tersebut hanya berada di alam goib dan tempat pemberhentiannya para iblis. おい、おめえに聞いてんだよ。 Dan mari saya akan perkenalkan 5 orang yang ikut bersama Hayama. Si rambut pirang yang bernama Sota, kekasih Sota yang bernama Miki, dan satu sahabatnya yang bernama Daisuke. Satu pria yang berpenampilan kantoran dia yang bernama Okito Srijawa, dan gadis SMU yang bersekolah di Shibits yang bernama Asuka Miyazaki. どうしたの？ Di sana Hayama memperkenalkan dirinya kepada Asuka bahwa beliau baru 1 tahun lamanya bekerja menjadi seorang guru untuk mengajar murid kelas 1 di sekolahnya Asuka. Dikarenakan Asuka sudah kelas 3, jadi wajar saja beliau pun tidak begitu mengenalnya. 頼むぞ。大丈夫ですか？ Agar bisa pulang, Hayama dan Asuka memutuskan pergi untuk mencari transportasi lain. Namun sayangnya rumah yang ada di sana benar-benar sudah kosong terbengkalai. Tidak sampai di situ, mereka berdua pun terus mencari bantuan ke tempat yang agak jauh dari stasiun itu. Dan tak lama kemudian, tiba-tiba 大丈夫。
Rasa penasaran apa yang telah terjadi, mereka pun mengejar Sota untuk menceritakan kejadian yang sebenarnya. Namun Sota tidak menceritakan sedikit pun tentang hal itu, malah justru pergi begitu saja. 何よバカな。ここで待ってればその。こんなとこで待ってられっかよ。 Lalu di sana mereka mendengar Daisuke yang tiba-tiba menjerit keras. Jadi mereka pun akan pergi menyusul Sota yang akan mencari stasiun yang berbeda. Tetapi beda halnya dengan Okito yang tetap kekeh ingin menunggu kereta di sana. Di tengah perjalanan, Sota menceritakan bahwa Daisuke seperti kerasukan iblis yang membuat wajah Daisuke menjadi aneh. Namun sayangnya pembicaraan mereka harus terhenti akibat Daisuke menghubungi Miki hanya untuk memperlihatkan wajahnya. 何ですかこれ。 Setelah itu, Okito datang kepada mereka untuk memberitahu bahwa di dalam hutan ada suara drum taiko yang menandakan ada aktivitas manusia di dalam sana. Sota lebih unggul satu langkah dari mereka dan telah mengetahui bahwa ketika drum taiko berbunyi, itu menandakan akan ada bencana yang menimpa mereka. Tak lama kemudian, tiba-tiba merasa panik akan hal itu, mereka mempercepat pergerakannya. Karena fisik seorang wanita tidak begitu kuat, jadi Miki meminta Sota untuk beristirahat sebentar saja. Namun hal itu dibantah olehnya, yang membuat Sota dan Hayama hampir berkelahi. やめなさい。だから指図すんじゃねえって言ってんだろ。危ないから線路の上歩いちゃダメだよ。 Lalu setelah itu mereka diserang oleh seorang kakek misterius muncul secara tiba-tiba yang terus mengucap kata yang sama. Dan inilah yang terjadi ketika Daisuke muncul kembali tepat di hadapan Sota. Dikarenakan Sota tidak mau menjadi korban yang selanjutnya, jadi beliau akan membunuh mereka untuk ditumbalkan. Ya tentu saja Hayama pun tidak mau seperti itu. Keributan antara mereka, Hayama berhasil sedikit unggul, namun sayangnya tangan kanan beliau harus terluka akibat sebetan sajam dari Sota. イサ抜きトンネル。 Demi satu tujuan, mereka berdua harus melawan rasa takut setelah menemukan satu terowongan yang diberi nama Isak Inu. Namun di tengah terowongan, kaki kiri Hayama digebros karena logaknya membuat Sota semakin mendekat. Dan demi menyelamatkan muridnya, beliau meminta Asuka untuk pergi duluan saja. Akibat hal itu, Sota berhasil mendekat dan langsung melakukan baku hantam lagi. Namun ketika keadaan Hayama sedikit terdesak, Asuka datang kembali untuk menyelamatkannya. Dan tak lama kemudian, tiba-tiba dan ya, iblis penunggu terowongan Isak Inu telah menyelamatkannya. Dan kini yang tersisa hanya mereka berdua saja. Asuka dididik oleh ibunya untuk tidak melawan hati nuraninya sendiri. Itulah alasannya kenapa beliau datang kembali untuk menyelamatkan gurunya. あの子、あのまま逃げることだってできたはずなんです。 Lalu setelah itu mereka bertemu seorang pria yang menawarkan tumpangan untuk mengantarkan mereka ke rumah sakit. Karena keadaan sedikit terdesak, mereka pun menerima tawaran itu. Namun di tengah perjalanan, Hayama merasakan keanehan terkait pria itu. Dan ya, ternyata dugaan beliau memang benar. Pria tersebut adalah iblis yang telah menjelma menjadi manusia. Di tengah hutan, mereka pergi menuju pusat drum taiko untuk meminta bantuan warga setempat. Namun sesampainya di sana, mereka tidak menemukan aktivitas manusia, melainkan melihat satu pintu yang aneh. Saat mereka akan masuk ke pintu tersebut, pria yang tadi menjagalnya. Tidak hanya itu, bahkan semua orang yang telah menjadi korban pun kini mulai menampakkan wujudnya. Setelah Hayama berhasil membantunya di sana, beliau meminta Asuka untuk pergi duluan saja. Namun ternyata pintu tersebut bukan menuju dunia nyata, melainkan jebakan yang telah dirancang oleh iblis. Ya, seperti itulah ceritanya.
Perbandingan waktu antara dunia goib dan dunia nyata sangat cukup jauh sekali, yang dimana Hayama menghabiskan waktu selama seharian penuh di sana, namun ternyata telah memakan waktu selama 7 tahun di dunia nyata. あの子じゃなく、私が先に光に向かっていたら。 Merasa bersalah atas hilangnya Asuka, bahkan telah berjanji kepada dirinya sendiri bahwa beliau akan menyelamatkannya, namun kereta yang akhirnya tidak berhasil membawa beliau ke sana. Haruna, seorang antropologi, berhasil merangkum semua cerita horor itu dan telah menemukan jalan menuju ke sana. Agar lebih mudah dimengerti, jadi saya akan contohkan seperti ini. Di stasiun A, kalian harus naik kereta sampai stasiun C. Dari stasiun C, kalian harus balik lagi ke stasiun A. Nah, dari situlah kalian harus naik kereta terakhir tepatnya jam 11:40 malam hari. Fix no debat, kereta itulah yang akan membawamu menuju ke sana. こんな風に一人でエレベーターに乗って4階 Setelah mengalami peristiwa itu, Hayama mengundurkan diri menjadi seorang guru karena beliau tidak bisa menyelamatkan siswa yang sangat penting bagi dirinya. Dan bahkan hingga saat ini, orang tua Asuka pun masih mencarinya. 失礼します。 Setelah pergi dari sana, kini Haruna akan mencoba serangkaian perjalanan menuju pintu alam goib yang telah beliau rangkum sebelumnya. Dan berkat kepintarannya, beliau pun berhasil menuju ke sana hanya dalam waktu 11 menit saja. 私が2度寝過ごしたことで。 Sesampainya di sana, Haruna melihat 5 orang yang dibicarakan oleh Hayama masih sama. Bahkan situasi, kejadian, dan dialog antara mereka pun percis apa yang telah diceritakan olehnya. Jadi di sana Haruna akan lebih unggul 1 langkah dengan mereka. Lalu beliau mencoba mengganti namanya dengan nama Hayama untuk mengetes seberapa jauh kebenaran itu. Namun Asuka benar-benar tidak mengenal layaknya seperti ingatan mereka yang sudah diatur ulang. 頼むぞ。 Haruna meminta mereka bertiga untuk tidak keluar dari stasiun itu karena akan ada serangan dari iblis untuk mereka. Dengan gaya sedikit ngeyel, mereka pun tetap akan pergi dari sana. Karena lebih unggul dari mereka, beliau pun pergi menyusulnya. Namun korban kali ini akan berbeda dari sebelumnya, yakni yang seharusnya Daisuke malah jadi Sota. Setelah itu, beliau mengajak mereka semua untuk segera berjalan menyusuri rel kereta api. Jika tidak segera pergi, maka iblis berwujud seperti pembuluh darah akan mencari korban selanjutnya. Namun Okito dengan enjoynya menyuruh mereka untuk pergi duluan saja. Saat Daisuke menghubungi Miki, Haruna meminta beliau untuk tidak menjawabnya. Karena sudah terlanjur basah, Haruna pun tidak bisa menyalahkan beliau. Namun saat Okito berhasil menyusul mereka, tiba-tiba... Ya, itu. Berkat Haruna, beliau bisa terselamatkan walaupun itu hanya sementara. Saat si kakek misterius sedang mengejar mereka, Haruna tahu akan ada Sota yang muncul di depannya. Jadi beliau akan menumbalkan Sota yang sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Di tengah terowongan, Haruna menceritakan jika Sota yang selamat, maka akan ada baku hantam di sana. Tidak hanya itu, beliau pun menceritakan tentang sosok Hayama yang sedang menunggu Asuka di luar sana. Setelah berhasil keluar dari terowongan, pria yang menawari tumpangan muncul kembali. Haruna sangat tahu bahwa pria tersebut sangatlah berbahaya, jadi beliau pun langsung menghajarnya. Di perjalanan, Haruna menceritakan bahwa di depan akan ada kuil dan 1 pintu menuju alam yang berbeda. Mereka mengira Haruna memiliki ilmu yang sangat luar biasa. Namun tiba-tiba...
Tetapi kali ini sedikit berbeda dari sebelumnya. Di sana Haruna menemukan satu rumah yang belum pernah Hayama ceritakan, dan yang pasti tidak akan ada manusia yang bisa menolong mereka. Di rumah itulah Sota muncul kembali dan langsung membawa Daisuke bersama Miki ke alam yang lain lagi. Dan ketika pria yang tadi muncul kembali, sebagian rumah itu seketika berubah menjadi aneh. Setelah mereka menemukan pintu yang dimaksud, beliau pun mengingatnya, jika Haruna yang masuk, maka Asuka lah yang akan selamat ataupun sebaliknya. 私が先に光に向かっていたら Haruna tak mau harus menjadi korban, jadi beliau meminta Asuka untuk segera masuk ke pintu itu. Namun kali ini hasilnya sangatlah berbeda, yakni siapapun orang yang berhasil masuk ke sana, maka dialah yang akan menjadi pemenangnya. Di dunia nyata, Hayama sudah menunggu kedatangan Asuka yang akan menceritakan kisah perjalanannya waktu itu bersamanya. Namun Asuka benar-benar tidak mengingatnya sedikit pun. Dan sangat disayangkan, sosok antropologi harus terjebak di sana, namun berkat beliaulah keinginan Hayama untuk bertemu kembali dengan Asuka sudah menjadi kenyataan. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, Rin sehabis pulang eskul mencoba untuk membagikan momen naik kereta di hari itu, namun kejadian yang sama akan dirasakan olehnya. Dan kini sosok Asuka telah tergantikan oleh Haruna. Itu berarti hanya satu orang sajalah yang bisa selamat dari peristiwa itu. Tamat. Saya Malpa mewakili orang-orang yang selalu bersyukur izin pamit undur diri. See you next video.